Bauran pemasaran adalah kumpulan dari variabel. Variabel pemasaran yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan. Pemasaran dalam pasar sasaran. Satu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Bibit kakao yang dihasilkan dari pembibitan Pak Waryanto adalah bibit kakao berkualitas, dengan ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta bibit sambung pucuk yang dapat menghasilkan buah besar dengan varietas unggul yang memiliki produktivitas tinggi. Dua price. Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya. Uang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga yang ditetapkan oleh pembibitan kakao Pak Waryanto, yaitu 5.000 per bibit kecambah dan 15.000 untuk bibit sambung pucuk. 3 place. Tempat adalah wadah yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Untuk lokasi pembibitan Pak Waryanto, berada di wilayah perkebunan yang dekat dengan para pekebun rakyat. Pak Waryanto membuka usaha bibit kakao tepat di halaman samping dan belakang rumahnya. Hal ini memudahkan konsumen untuk datang dan melihat langsung perkembangan dari usaha bibitan kakaonya. 4 promotion. Pak Waryanto melakukan kegiatan promosi yang intensif dengan membangun relasi dan daya tarik para pekebun rakyat yang ada di daerahnya. Promosi yang dilakukan dengan komunitas pekebun rakyat untuk menjangkau daerah yang lebih luas. 5 people. Pak Waryanto mengembangkan usahanya secara langsung dan dibantu pekerja yang dibayar harian. Pak Waryanto dalam melayani konsumen tergolong positif baik secara langsung maupun melalui telepon. 6 proses. Proses pembibitan kakao dimulai dengan pemilihan kecambah yang berkualitas, penyemaian kecambah yang berkualitas, penyemaian kecambah, perawatan bibit, perawatan lanjutan, penyortiran, seleksi dan melakukan sambung pucuk dan akhirnya bibit siap dijual, sesuai dengan keinginan petani. 7 physical evidence. Pak Waryanto memastikan polybag pada bibit, kakao tidak rapuh maupun rusak pada proses pengangkutan bibit ke lahan pekebun rakyat. Kita ya tetap menjadi tempat kawasan penangkap bibit aja gitu. Kalau ada nggak Pak strategi Bapak dalam mengembangkan usaha Bapak ini gitu? Saya kira ada, kelanjutannya ada. Strateginya itu kita akan membuat kebun indukan yang memang produksinya itu bisa diharapkan dalam segi kualitas dan kuantitasnya. Maka kita artinya harus menunjukkan dulu kinerja kita di dalam kebun indukan tadi, terutama dari segi hasilnya, produksinya. Nah, itulah strateginya. Kalau sudah bisa meyakinkan produksinya, maka nanti dengan sendirinya petani yang berkunjung itu akan tertarik melihat jumlah kebun yang sudah produksi maksimal tadi. Itu aja strateginya. Kalau untuk kriteria bibit yang Bapak jual itu harus yang kayak mana gitu Pak? Kita ngambil bibit kriteria itu ya sebenarnya ya menurut kita ketentuan SOP lah ya. SOP-nya itu di atas 8 tahun, kita ngambil dari buah batang, dari pohon indukan yang memang bersertifikat, ataupun dia itu memang kebun yang sudah diakui lah produksinya. Contohnya seperti kayak klon MCC 02, kayak S1, S2, kayak TS 858. Nah, itulah klon-klon yang ada sama kita, dan itu klon-klon unggulan semua. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam usaha pembibitan ini kan Pak, selain Bapak sama tadi Pak bilang ada bantuan dari pekerja harian gitu kan Pak, ada nggak Pak pihak lain yang terlibat dalam usaha ini? Enggak ada. Di segi harga tadi nih Pak, menurut Bapak harga yang Bapak tetapkan itu udah terjangkau belum Pak di pasaran? Udah sangat terjangkau, karena juga kita kan selalu beri kompensasi juga. Artinya gini, setiap dia pembelian 100 batang, kadang kita kasih restan, ya cukupnya ya kan restan. Nah, kalau dia ada nggak Pak tanggapan petani gitu terhadap ini tidak berjual gitu? sampai sekarang ini belum ada. Mereka rata-rata yang bibit awal ditanam dulu yang sudah produksi, mereka udah punya. Bagus gitu ya. Bagus bibitnya.
nggak ada masalah. Jadi Pak, ada nggak Pak kendala yang Bapak hadapi dalam promosi gitu untuk mengenalkan bibit Bapak ini pada petani? Ya kalau kita mempromosikan kendalanya pasti ada, tapi kita kan nggak pernah mempromosikan sih, nggak pernah sih. Jadi kita nggak pernah juga terbentur dengan kendala itu. Iya. Karena memang udah tahu gitu petani di sini. Iya, petani udah tahu kalau pembibitan itu ada di sini ya pasti. Kalau ada nggak Pak ya tindakan khusus yang Bapak lakukan untuk mengenalkan usaha Bapak ini? Ya kadangkala yang khusus sih nggak ada, tapi secara umum ada. Kalau secara umumnya kita di saat ada kunjungan kelompok tani, kunjungan instansi, kita memberikan informasi tentang pembibitan.